Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tema yang telah kami siapkan dan telah kami siap tayangkan sebagaimana judul yang telah disampaikan melalui player-player yang dibagikan kepada para jamaah. Kajian surah Al-Maidah ayat 89 menggali kesakralan mengucapkan sumpah sebagai alat pertanggungjawaban ditinjau perspektif Al-Quran. Nah, jadi kita ingin menggali ya kesakralan mengucapkan sumpah. Kadangkala orang tidak sadar bersumpah itu pokoknya sumpah. Nah, apa sih sebenarnya sumpah yang suka diucapkan oleh setiap orang yang bila diminta untuk bersumpah? Apa itu makna sebenarnya dari sumpah tersebut? Mau diangkat jadi pegawai, sumpah. Mau diangkat untuk menjadi atasan, bersumpah. Semuanya aktivitas diawali dengan sumpah dahulu, dan sumpah ada yang sudah lewat, ada yang sudah lewat sekian tahun lama, bahkan ada yang siap-siap untuk bersumpah. Siapapun dimanapun, mari kita gali makna dari tema yang kita siapkan ini. Ayat yang kita baca pertama adalah ayat 89 surat Al-Maidah. Mari kita lihat dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Dzalika kaffaratun aymanikum idza halaftum. Wahfadhu aymanakum. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Itu bacaan yang kita baca. Arti dari ayat yang kita baca, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kifaratnya atau kafaratnya, denda akibat melanggar sumpah,
ialah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah dan kamu melanggarnya. Jangan sumpah, jagalah sumpah-sumpahmu. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Nah, ini arti dari ayat yang kita baca tentang hal sumpah. Mari kita yang sudah bersumpah, yang akan bersumpah juga mungkin di sini kita untuk mendalami dan memahaminya. Kita melihat interpretasi para mufasir yang memberikan penjelasan lebih gamblang. Oke. Tafsir Hidayatul Insan bi tafsiril Quran. Nah, ini. Di sini ada kata laghu atau sumpah yang tidak disengaja adalah ucapan yang biasa keluar dari lisan tanpa ada maksud bersumpah, tanpa niat. Atau seseorang meyakini sesuatu yang dikiranya benar, namun ternyata tidak demikian. Nah, ini. Contoh yang lagu ini adalah seseorang berkata, tidak, demi Allah, benar, demi Allah, dan seterusnya. Nah, itu kata-kata yang diungkapkan dalam contoh sumpah yang tidak disengaja itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Al-Mukassar atau Al-Mukhtasar nih, Allah tidak akan menghukum kalian, wahai orang-orang mukmin, berdasarkan sumpah yang kalian ucapkan tanpa sengaja. Tetapi Dia akan menghukum kalian berdasarkan sumpah yang disengaja dan hati kalian bertekad untuk itu. Kemudian kalian melanggar sumpah itu. Kalau akan disumpahkan itu diundang dulu. Bapak sebagai anu akan disumpah, disaksikan oleh banyak orang, pakaiannya begini-begini. Nah, kira-kira sumpah yang seperti itu, sumpah yang disengaja atau tidak? Nah, ini juga menjadi perhatian. Jadi kalau sekarang diundang, ada suratnya, dimohonkan hadir dengan istrinya, disaksikan oleh handai tolan semuanya, dan direkam dengan penuh kebanggaan, dia bersumpah. Nah, itulah yang sedang kita ungkap. Kafarat dari sumpah yang disengaja dan diucapkan dengan sungguh-sungguh adalah salah satu dari 3 pilihan. Nah, ini. Didenda dari sumpah yang disengaja dan diucapkan dengan sungguh-sungguh adalah salah satu dari 3 pilihan, yaitu memberi makan 10 orang miskin dengan jenis makanan yang biasa dikonsumsi oleh rata-rata penduduk negeri. Oh, gitu. Masing-masing orang miskin mendapat setengah so atau sekitar 1,5 kilogram. Atau memberikan pakaian kepada mereka dengan jenis pakaian yang umum. Atau memerdekakan seorang budak belian yang beriman atau yang muslim. Jika seseorang tidak mampu menebus dengan salah satu dari 3 pilihan tersebut, ia boleh berpuasa selama 3 hari. Hal-hal itu semua merupakan kafarat sumpah kalian. Nah, ini bagi para hadirin yang disumpahkan dan disumpah di gedung yang besar, sejumlah 580 orang bersama-sama bersumpah dengan suara yang menggetar, menggetarkan alam jagat raya. Orang-orang bersumpah dengan penuh kebanggaan. Apa sebenarnya di balik sumpah itu? Inilah yang kita ungkapkan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita juga lihat dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Allah Maha mengetahui tabiat, kelemahan dan kekurangan manusia.
Dan Allah memperdulikan mereka dari sisi ini, yaitu ketika seseorang mengucapkan sumpah tanpa ada maksud bersumpah di dalam hati, seperti ketika mengucapkan demi Allah tidak, demi Allah aku akan pergi, dan seterusnya, bahwa Allah memaafkan sumpah yang demikian sehingga dia tidak akan memperhitungkannya. Namun yang akan Allah perhitungkan adalah sumpah yang kalian ucapkan dengan hati yang penuh kesungguhan untuk bersumpah. Jadi presiden, wakil presiden disumpah, di anggota DPR ya juga disumpah, jadi rektor sebelumnya disumpah, jadi mahasiswa ataupun jadi dosen, jadi pegawai apapun disumpah. Nah, inilah sumpah yang diucapkan dengan penuh kesungguhan. Jauhilah bersumpah sebisa mungkin. Nah, itu. Jauhilah bersumpah sebisa mungkin. Namun, jika kalian memang harus bersumpah, maka hendaklah kalian memenuhi sumpah tersebut dan bayarlah kafarat jika kalian bersumpah, tuh ya. Bayarlah kafarat jika kalian bersumpah, karena bagaimanapun itu adalah tanggung jawab kalian. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat juga dalam pemikiran yang lain. Terus, nah ini di bawah tadi, jauhilah bersumpah sebagai sebisa mungkin, jauhilah. Jangan bersumpah kalau bisa gitu. Namun jika kalian memang harus bersumpah, nah, maka hendaklah kalian memenuhi sumpah tersebut. Dan bayarlah kifarat atau kafarat jika kalian tidak mampu memenuhi sumpah. Allah telah menjelaskan hukum-hukum agama kalian agar kalian mensyukuri rahmat dan petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian. Bagi Allah keutamaan dan pujian atas syariatnya yang telah Dia jelaskan tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat nilai-nilai pedagogis, nilai-nilai pendidikan dari ayat yang kita baca. Halo, ayat berapa tadi? Ayat berapa? Surat apa? Itu ya. Masih ingat, masih baru. Nah, biasanya suka lupa. Nilai-nilai pedagogis yang kita ungkap, pertama nilai tanggung jawab. Nah ini, para guru, para pendidik, ya para dosen, para orang tua, tokoh masyarakat, ya, tokoh agama, kemudian juga pimpinan pesantren, pimpinan ya segala aktivitas yang melibatkan banyak orang gitu ya. Nah, di situ kita lihat nilai tanggung jawab. Ayat ini mengajarkan bahwa sumpah adalah janji yang mengandung konsekuensi moral dan spiritual. Pendidikan yang dapat diambil adalah bagaimana seorang muslim harus bertanggung jawab atas setiap perkataannya, khususnya ketika sumpah sudah diucapkan. Ini penting dalam mendidik siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kata-kata mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penting bagi guru ya, bagi ya para pendidik untuk ya menyampaikan, untuk memberikan informasi terutama dalam hal tanggung jawab. Jadi pendidikan yang dapat diambil adalah sebagaimana seorang muslim harus bertanggung jawab atas setiap perkataannya, khususnya ketika sumpah sudah diucapkan. Maka hati-hatilah ya di dalam bersumpah dan setelah sumpah diucapkan. Ini penting dalam mendidik siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kata-kata mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin guru di kelas bisa mengungkapkan,
Ada kata-kata sumpah, kemudian diungkapkan bagaimana kita melihat orang yang sumpah, bagaimana kita kalau disumpah. Nah, di situ perlu tanggung jawab, tanamkan sejak anak-anak di bangku sekolah yang kita dampingi setiap saat. Nah, itu. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nilai kejujuran. Nah, ini. Sumpah merupakan sarana untuk menegaskan kebenaran. Sehingga pelajaran kejujuran sangat ditekankan. Dalam pendidikan, nilai kejujuran ini menjadi dasar untuk membentuk karakter siswa yang dapat dipercaya dan berintegritas. Sehingga mereka selalu berbicara sesuai kenyataan dan tidak melanggar janjinya. Jadi kalau kita berikan tugas kepada anak-anak didik kita, berikan apa yang berhubungan dengan suatu pekerjaan perlu dikerjakan dari materi yang disampaikan. Nah, nanti saat waktunya telah kembali, maka tanyakanlah, jujurkah mereka mengerjakan atau kurang jujur, pura-pura jujur atau tidak jujur. Nah, disitulah kita akan menggali, menanamkan nilai kejujuran bila menemukan anak didik kita yang agak-agak atau jauh dari kejujuran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita lihat ya, nilai pengendalian diri. Nah, ini nilai pengendalian diri. Ucapan sumpah harus dilakukan dengan hati-hati. Nah, ini. Karena jika tidak, ada konsekuensi atau kafarat, tebusan yang harus ditunaikan. Hal ini mengajarkan nilai pengendalian diri, bahwa seseorang tidak boleh sembarangan mengucapkan sesuatu, terutama dalam hal yang terkait dengan janji atau sumpah yang diucapkan. Nah, ini juga harus hati-hati dan dikatakan kepada anak-anak kita supaya mampu mengendalikan diri. Karena mungkin di kelas itu ada kadang-kala anak yang bersumpah, sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Sampaikan sumpah yang mereka ucapkan itu menjadi tanggung jawab. Nah, ini. Jadi kalau kita sudah disumpah kemudian banyak melanggar, ya resikonya itu harus diungkapkan sebagaimana yang dikatakan di awal tadi. Kemudian selanjutnya setelah nilai pengendalian diri, kita lihat juga nilai spiritualitas dan takwa. Nah, ini. Sumpah dalam Islam ini terkait dengan kesadaran terhadap Allah, yakni takwa, dan keyakinan akan pengawasannya atas setiap perbuatan manusia. Dalam pendidikan, ini mengajarkan siswa untuk selalu merasa dekat dengan Allah dan melibatkan dimensi spiritual dalam setiap aspek kehidupan mereka tuh. Termasuk ketika membuat komitmen atau janji. Nah, ini memang sangat mendasar sehingga anak-anak itu sumpah itu mereka menjadi hati-hati dan mereka tahu bahwa ini penting, ini perlu, ini akibat, dan terus dididik, dibimbing sehingga tidak mudah seenaknya mengucapkan sumpah-sumpah yang mereka ucapkan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, juga kita melihat dari nilai-nilai pedagogis, nilai keadilan. Nah, ini. Nilai keadilan ini penting untuk ditanamkan dalam pembelajaran. Nah, ini. Istilahnya ditanamkan ya, diinternalisasikan, dihabituasikan, dibimbingkan ya. Itu kalau berbicara pendidikan karakter, berbicara pendidikan akhlak, moral, nilai, itu adalah ditanamkan dalam pembelajaran. Bagaimana seorang guru mengajar dengan menanamkan nilai keadilan. Bagaimana nilai keadilan dimunculkan dalam pribadi pendidik, pengajar, pelatih, dan seterusnya. Agar siswa memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang adil sesuai dengan hukum agama.
Kalau banyak para pelanggar sumpah, jangan-jangan sebagai pendamping anak didik kurang menekankan tentang nilai-nilai pedagogis dalam hal bersumpah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat juga makna sumpah secara vulgar. Kita lihat apa itu sebenarnya sumpah itu, seperti apa itu sumpah. Nah, itu. Sumpah pada hakikatnya adalah ikrar dan janji yang sungguh-sungguh diucapkan oleh seorang manusia kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, bahwa dia akan menepati janjinya dan tidak akan melanggar sumpahnya. Bahkan dilengkapi di atas kepalanya itu disimpan Al-Quran tuh. Al-Quran disimpan, yang menyimpannya orang yang telah ditentukan dan jelas kegiatan pekerjaannya, bukan main-main itu. Ya, itulah sumpah itu. Quran disimpan di atas kepalanya, atau disaksikan di situ Quran dihadirkan. Pedoman hidup dihadirkan. Maksudnya apa itu? Yang bersumpah, ingat nih, Al-Quran mendampingimu, Al-Quran menunjukimu, Al-Quran menjadi jalanmu. Nah, itu hanya tidak diungkapkan bahwa Quran seperti yang diungkapkan oleh banyak orang. Kelihatannya hiasan-hiasan Quran disimpan, padahal ada makna yang sakral di dalam ucapan sumpah tersebut. Sumpah merupakan pembenaran suatu urusan atau penguatan terhadap perkara tersebut dengan menyebutkan nama Allah. Wallahi, nah kan gitu ya, demi Allah. Nah, ketika mengucapkan demi Allah, hati itu mengikutinya. Demi Allah, Masya Allah. Bayangkan kalau hanya demi Allah terus main-main. Ada yang suka menyalah-nyalahkan, ya itulah mungkin bagian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sumpah yang disengaja adalah sumpah yang dimaksudkan oleh seseorang dan ditujukan untuk itu sebagai penguat dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu. Jadi ingat, saya sudah sumpah, saya sudah berjanji di hadapan Allah. Saya gimana ini nanti pertanggungjawabannya kelak. Nah, sampai muncul perasaan itu ketika terjadi sesuatu hal yang melanggar dari sumpah tersebut. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sumpah dan janji akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ini disumpah dan janji akan diminta pertanggungjawaban. Allah berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau sudah berjanji ya penuhi gitu. Ya mungkin bahasanya janji, isinya ya sumpah. Ya bahasanya sumpah, ya isinya janji. Nah, gitu ya. Seseorang ibu rumah tangga janji misalnya kepada ibu rumah tangga yang lain akan melakukan sesuatu, nah penuhi janji itu. Jangan janji-janji tinggal janji. Ada kan lagu ya, janji-janji tinggal janji, kapan janjinya? Tuh kan gitu ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sumpah bukanlah sembarang ucapan. Nah ini, melainkan melibatkan kesakralan dan tanggung jawab yang besar. Ketika seseorang bersumpah, berarti ia menyertakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi atas ucapannya. Seseorang yang bersumpah akan dimintai pertanggungjawaban atas ucapannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang melanggar sumpah, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung, baik di dunia maupun di akhirat. Dan apabila ia menggugurkannya, ia wajib membayar kifarat. Nah ini luar biasa, ini masalah yang berkaitan dengan sumpah itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Mari kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya ini kita diselamatkan Allah dari melanggar sumpah.
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Arti dari ayat tersebut kita lihat, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Nah, ini arti dari Al-Baqarah 224-225. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, adapun makna ayat tersebut, nah ini yang dibaca barusan, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, janganlah kalian jadikan sumpah kalian sebagai penghalang kalian untuk berbuat kebajikan. Akan tetapi hapuskan sumpah kalian dengan kafarat dan berbuat kebajikanlah, atau berbuat kebajikan gitu ya. Nah, itu yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir. Selanjutnya kita juga mengungkap tentang 3 jenis sumpah dalam Islam. Nah, ini 3 jenis sumpah dalam Islam. Kita lihat jenis-jenisnya. Yang pertama, sumpah lagwi. Lagwi. Nah, ini sumpah lagwi adalah sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tuh. Contoh, demi Allah aku harus datang, demi Allah kamu wajib makan, demi Allah pulpenmu tidak saya bawa, demi Allah duduk saya di sini dari kemarin. Nah, itu lago itu ya, lago. Jadi lago itu ya sumpah-sumpah asal ucapan gitu ya. Nah, sebaiknya juga dihindari. Demi Allah mobil saya tidak dipakai, demi Allah tidak bertemu sama dosen hari ini. Tidak ada yang meminta, itu ngomong aja sendirian gitu ya. Demi Allah bajuku udah dicuci nih. Nah, itu sumpah main-main ataupun sumpah yang tidak ada niat. Hal itu yang sering dan mungkin terjadi di dalam kehidupan di rumah tangga, di sekolah, di masyarakat, di tempat-tempat yang lainnya. Yang kedua, sumpah munaqidah. Nah, ini sumpah munaqidah, yaitu sumpah yang memang benar-benar sengaja diucapkan untuk bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu hal. Contohnya, demi Allah saya akan bersedekah sebanyak 1 juta rupiah dan saya bersumpah demi Allah tidak akan menipumu. Nah, itu ya, itu sumpah yang kedua. Kemudian sumpah yang ketiga, kita lihat sumpah gomus atau gamus. Nah, ini ya, gomus atau gamus, yaitu sumpah palsu. Nah, ini sumpah palsu, sumpah bohong, di mana sumpah yang diucapkan untuk menipu atau mengkhianati orang lain, atau karena berdusta supaya dipercaya pakai kata sumpah. Demi Allah saya tidak mengambil barang yang kamu hilang, padahal ngambil gitu misalnya. Nah, itu ya yang itu sumpah palsu. Ataupun diminta sumpah di dalam gedung yang besar, kemudian bersumpah demi Allah, ini mengucapkan
ya bumi Allah misalnya gitu main-main ya, ini bohong ini. Kenapa bohong? Takut berat nanti kalau melanggar, makanya saya begitu sumpahnya. Ini membohongi diri sendiri. Ada undangannya, ada tempatnya, ada yang menyumpahnya, ada yang menyaksikannya. Terus itu main-main bohong-bohongan. Hati-hati orang yang main-main dalam mengucapkan apa yang diminta pertanggungjawaban. Sumpah palsu ini adalah salah satu dosa besar tuh. Sehingga tidak ada kifarat, tidak ada kafarat dendanya atau tidak bisa ditebus dengan kafarat, pelakunya wajib bertaubat nasuha. Di taubat nasuha itu kan taubat yang tidak sekedar mengucapkan dan memohon kepada Allah yang Maha Perkasa dan Kuasa, juga dia harus mendatangi, harus sowan kepada orang-orang yang telah dibuat janjinya, terus palsu keadaannya. Nah, itulah jadi rangkaian-rangkaian yang menimbulkan banyaknya perkara perlu diselusuri lebih dalam, lebih sulit, dan lebih rumit. Maka sumpah yang benar-benar saja, jangan sampai ada kata-kata palsu dan bohong. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kesakralan sumpah dan akibat melanggar sumpah. Kita lihat kesakralannya. Kita ungkap, Allah berfirman di sini, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun kullan tuqsimu ta'atum ma'rufah innallaha khabirum bima ta'malun. Mereka bersumpah atas nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika engkau menyuruh mereka berperang, pastilah mereka akan berangkat. Katakanlah, Nabi Muhammad, janganlah kamu bersumpah karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di Allah maha teliti akan sumpah yang diucapkan oleh hambanya. Terus yang kedua hadirin, Allah tidak akan menyapa. Nah ini aduh mana? Allah tidak akan menyapa orang yang mempermainkan sumpah dan mereka memperoleh azab yang pedih. Naudzubillah. Allah tidak akan menyapa, bayangkan. Allah tidak akan menyapa orang yang mempermainkan sumpah dan mereka memperoleh azab yang pedih. Innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Astagfirullahaladzim, ya, yang sudah bersumpah mesti bertaubat, terus bertaubat, dan jangan melanggar lagi. Karena Allah tidak akan menyapa di hari kiamat. Coba, di hari goncangnya alam jagat raya ini, di hari bagaimana hancurnya dunia ini, orang lain disapa Allah, disanjung Allah, dipersilahkan untuk dalam rahmat dan keberkahannya. Ini orang yang sumpah palsu itu dicuekin oleh Allah, tidak diajak bicara, tidak ditegur, tidak disapa, dibiarkan dalam suasana yang sangat mencekam dalam kehidupannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, 3, berdosa meninggalkan apa yang telah diniatkan atau disengaja. Nah ini berdosa ini.
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Nah, ini. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di berdosa meninggalkan apa yang telah diniatkan, telah disumpahkan. Gak apa-apa kan, tidak ada yang tahu. Sumpah kita, cuman kita sendiri. Dalam hatinya ngomong begitu, karena akan melanggar apa yang mereka lakukan. Melanggar yang dikatakan ya janji-janji itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, tergelincir kepada keburukan dan memperoleh azab yang besar. Nah ini. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamum ba'da subutiha wa tadzuqu su'a bima sadattum an sabilillah walakum adzabun azim. Nah ini. Janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kukuh tegaknya, dan kamu akan merasakan keburukan karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan bagi kamu azab yang besar. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasul bersabda, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamusu. Termasuk dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu. Coba, sumpah palsu itu disejajarkan atau disatukan dalam hadis ini sini tentang menyekutukan Allah. Orang yang sumpah palsu, ya di situ dikatakan, ya bagaimanapun durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati ya. Anak-anak muda, mahasiswa, jangan mendurhakai orang tua. Kalau orang tua bertanya, jawab dengan jujur. Jangan nipu-nipu orang tua. SPP dinaikkan tanpa ada keterangan. Nipu-nipu ini tidak boleh ya. Atau apapun namanya ya. Itu durhaka kepada orang tua, berbohong pada orang tua, menyakiti orang tua, marah kepada orang tua, melotot pada orang tua. Hati-hati, itu dosa besar. Sampai orang tua mengeluarkan air mata sedih melihat anak yang sudah jadi sarjana, yang sedang kuliah, yang sudah kerja, yang sudah kaya, dan yang lain-lainnya, sampai tersakiti. Hati-hati, jangan terjadi durhaka kepada kedua orang tua. Membunuh jiwa, itu juga sama, itu dosa besar. Menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu, itu hal yang dimasukkan ke dalam barisan dosa-dosa besar. Masya Allah, semoga kita selamat dan juga diselamatkan oleh Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, keistimewaan orang yang menepati sumpah dan janjinya. Ada keistimewaannya. Kita lihat keistimewaannya. Satu, dicintai Allah dan menjadi orang yang bertakwa. Nah ini, bala man aufa bi ahdihi wattaqo fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan begitu. Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Terus yang kedua kita lihat, menjadi orang yang beruntung. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka, sumpah mereka. Nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya kita lihat, menjadi orang yang berakal dan mengambil pelajaran. Masya Allah. Di sini menjadi orang yang berakal dan mengambil pelajaran. Selanjutnya kita akan lihat nanti artinya ya. Selanjutnya, nah ini coba mundur sedikit, halo.
sedikit. Nah ini yang barusan, yang nomor 3. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dari Tuhanmu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal sehat sajalah yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak membatalkan perjanjiannya. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kisah teladan. Nah ini menarik, kisah teladan. Kita selalu memunculkan kisah teladan ini untuk menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Oke, kita lihat kisah teladan. Diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya, suatu kali Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada para sahabat beliau, ada seseorang dari kalangan Bani Israel yang hidup jauh pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Di tengah Bani Israel pada masa silam terdapat 2 orang yang bersaudara. Salah satunya gemar berbuat dosa, sedangkan yang satunya lagi rajin beribadah. Orang yang rajin beribadah lantas suatu kali mendapati saudaranya itu sedang berbuat dosa. Maka dia pun berkata, berhentilah dari berbuat dosa itu. Pada hari lain orang saleh tadi kembali mendapati saudaranya berbuat dosa lagi. Lantas dia berkata, hentikan perbuatanmu. Mendengarnya si orang yang sering berbuat dosa lantas menjawab, biarkan saja, aku dan Tuhanku. Memang kamu ini siapa? Apakah diutus untuk selalu mengawasiku? Selanjutnya, maka si orang itu yang saleh menjawab seraya bersumpah, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu atau tidak akan memasukkanmu ke dalam surga untuk selamanya. Waktu silih berganti, Allah mencabut nyawa 2 orang bersaudara itu. Keduanya lalu berjumpa lagi di hadapan Sang Pencipta alam semesta. Allah berfirman kepada orang yang rajin beribadah, apakah engkau mengetahui tentang aku, atau apakah engkau berkuasa terhadap apa rahmat yang ada di tanganku? Allah juga berfirman kepada orang yang gemar berbuat dosa, pergilah lalu masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Pergilah lalu masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Adapun tentang si saudara yang saleh, dia berfirman kepada para malaikat, bawalah dia ke neraka. Selanjutnya hadirin wal hadirat, mengenai hadis tersebut, Abu Hurairah mengomentari tokoh-tokoh cerita itu. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh dia, si orang yang saleh, telah mengucapkan kata-kata sumpah yang justru membinasakan urusan dunia dan akhiratnya. Hikmah dari kisah 2 orang Bani Israel itu antara lain perlunya bersikap hati-hati atau waro dalam menjalani kehidupan di dunia. Seringkali apa yang tersebut dalam benak pikiran tidak mesti disampaikan melalui lisan, apalagi dengan berani menyebut nama Allah Ta'ala. Kata-kata yang mungkin dapat menyakiti perasaan sebagaimana dihindari. Selain itu, selalu meyakini sepenuh hati betapa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang menurut pandangan mata sebagai sesuatu yang buruk, belum tentu berakhir dalam keadaan buruk pula. Untuk itulah perlunya sering-sering memohon ampun dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, di sini doa akhir dari kajian ini sudah hafal semuanya nih. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Nah, mohon kepada Allah ini diucapkan tentu dengan ingat dosa-dosa apa yang telah dilakukan.
Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas diawali dengan bicara sumpah. Mungkin di sini ada yang sudah sumpah berkali-kali ya. Halo. Di sini ada orang yang sudah sumpah berkali-kali sejak lahir. Masya Allah. Mari kita renungkan sehingga menjadi bagian untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih yang kami sampaikan di sini kepada TV UPI yang selalu meliputnya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan para petugasnya. Dan yang keduanya Sivitas Akademika UPI. Di sini ada kawan-kawan ya yang punya jabatan kedudukan ataupun yang tidak punya kedudukan, tapi Sivitas Akademika itu para dosen, para mahasiswa, tendik semuanya bergabung di situ. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Sivitas Akademika UPI menjadi yang diridhoi selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua, ucapan terima kasih kepada ini pimpinan ITC ini. Pimpinan ITC itu yang memfasilitasi dakwah kita. Ini tidak pakai peci, kelihatan sedang di luar nih ya. Mudah-mudahan tetap berkah dan sehat walafiat ya. Kemudian yang selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada MDGB PTN BH UPI. Nah ini. Di sini yang ketua MDG itu Prof Didi ya, kemudian sekretarisnya itu Prof Aan yang diteruskan oleh Prof Ade. Nah, disebutkan selalu ya supaya berkah dua-duanya di sekretaris mendampingi ketua gitu. Mudah-mudahan sehat selalu dengan penuh keberkahan. Juga para guru besar yang hadir di sini juga saya lihat. Halo para guru besar, terima kasih. Di sini ada Profesor Ana, ya, ada Profesor Juju Masuna, ada Profesor Sri Subekti, ada Profesor Isyah Cahyani, ada Profesor Ahmad Hupad, ada juga Profesor yang lainnya yang tidak sempat disebutkan. Nah, gitu ya. Mungkin di sini juga ada dari Profesor Yulianeta selalu hadir, beliau itu, kemudian Profesor Dedi Koswara, kemudian teman-teman yang lainnya juga. Kemudian juga selain yang diungkapkan barusan, juga kawan-kawan para dekan dan wadek di UPI juga hadir. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Di antaranya di sini wadek dari kedokteran UPI. UPI itu sekarang punya kedokteran luar biasa ini. Nah ini baru kelihatan Profesor Ade Sobandi ya, halo, juga hadir. Mudah-mudahan keberkahan selalu disampaikan ya, sami-sami ya. Kemudian juga di sini yang namanya Dr. Pipit Fitriani. Nah ini yang hadir dan para mahasiswa kedokteran. Mudah-mudahan diberi kelancaran kuliahnya ya. Memang kedokteran itu luar biasa itu. Kemudian juga hadir di sini para wadek yang lainnya ya. Dan PBA Sekretaris Dr. Asep Sofian, halo, ini dari Subang, biasanya hadir. Kemudian ada Dr. Mad Ali, ada calon Dr. Bumia, kemudian Pak Nala, Pak Lala, Pak Aldi, dan Pak satu lagi itu yang dosen muda ya juga hadir luar biasa. Dan para mahasiswa S1, S2 prodi bahasa Arab, nah ini juga hadir semuanya. Mudah-mudahan lancar studinya, mudah menyelesaikannya, dan berkah hasilnya gitu. Dan juga sesepuh dari Masjid Al-Furqon ini tidak pernah kelihatan, tidak pernah ketinggalan, Pak Dr. Muhammad Duliman selalu hadir dalam suasana apapun. Mudah-mudahan sehat selalu dalam menjalani tugas-tugas sehari-hari. Kemudian juga di sini ada Profesor Usep Kuswari dan juga jamaah dari Baitul Amanah Lembang. Halo Pak Profesor, salam selalu hadir dengan para jamaahnya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya penasehat Al-Furqon ini juga hadir, penasehat Al-Furqon dan juga Direktur SPS UPI ini Pak Profesor Juntika ya, dan kawan-kawan dari SPS juga hadir, dan beliau sebagai penasehat Al-Furqon juga hadir di sini. Mudah-mudahan Al-Furqon tetap menjadi masjid yang dibanggakan oleh hamba Allah di alam jagat raya ini.
Kemudian hadir selain penasehat, Ketua DKM Al-Furqon, Prof. Edi Suresman. Nah ini, halo Prof. Edi, selalu hadir beliau dalam keadaan sambil berzikir katanya, luar biasa. Insya Allah berkah dalam menjalani tugas sehari-hari, dan urusan DKM, urusan beliau di UPI, mudah-mudahan menjadi ketua DKM yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga Ketua Bajnas Kabupaten Bandung. Nah ini Kiai Haji Yusuf Ali Tantowi, calon doktor ini. Beliau sibuk dalam menjalani tugas sama berdakwah dengan kita sama-sama, dan juga para jamaah di bawah naungan Bajnas Kabupaten Bandung ya, selalu peduli terhadap masyarakat, peduli terhadap pendidikan, terhudi dalam dakwah. Mudah-mudahan para agnia yang telah menyisihkan sebagian hartanya diberkahi, dibalas dengan balasan yang berlimpah ruah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Ketua Prodi Pedagogik Dr. Epiana. Halo Pak Epi, ini sedang di Bali ya, mudah-mudahan lancar selalu, dan para mahasiswanya juga ikut hadir. S2 Pedagogik lancar dan berkah dalam menjalani tugas sehari-hari, dan selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sudah lulus berkah ilmunya ya insya Allah. Terus yang selanjutnya Ketua Prodi S2 S3 Administrasi Pendidikan Dr. Diding Nurdin. Nah ini juga hadir. Halo Pak Diding, selalu hadir, dan mudah-mudahan berkah dalam menjalani tugas-tugas kehidupan sehari-hari. Dan para dosen juga mahasiswa S2 Bahasa Indonesia juga hadir ya. Mudah-mudahan dengan penuh keberkahan dan lancar studinya gampang, mudah. Nah gitu, mudah-mudahan insyaallah dan berkah. Kemudian Profesor Eri Sarimana, nah ini hadir dari Unpak Bogor ya. Beliau hadir, mudah-mudahan dengan kehadirannya dan juga para pimpinan di Unpak semuanya diberi kesehatan dan keberkahan, para mahasiswanya juga studinya lancar dan penuh keberkahan. Terus Sivitas Akademika UBK, nah ini UBK Universitas ya yang sudah kita kenal hadir juga ini, mudah-mudahan. Di sini ada Bapak Haji Mulyana. Bapak Haji Mulyana adalah wakil ketua yayasan ini yang memiliki yayasan. Beliau hadir, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran. Kemudian Bapak Dr. Entris, Rektor UBK ya, hadir. Halo Pak Entris, selalu sehat walafiat. Sama-sama dalam membawa UBK, mudah-mudahan menjadi lancar dan diberkahi selamanya insya Allah ya. Terus mahasiswa SD 3 keperawatan BKU juga hadir nih ya. Kemudian koordinator mata kuliah agama Islam Agus Mi'raj Darajat MKes juga hadir. Hajah Imah Cucu MM Bendahara Stikep PPNI Jabar juga hadir, terima kasih. Hajah Imah Syarifah MPD Koordinator Keluarga Besar Almarhumah Hajah Horia binti Haji Syarifudin juga hadir. Mudah-mudahan lancar dan keturunannya saroleh balager sarehat gitu ya. Selanjutnya di sini Kebidanan PSDKU Subang juga hadir. Ustadz Agus Sukmana MPD tim dosen mata kuliah agama juga ikut hadir dalam kegiatan ini. Ustadz Heri Syah MPD tim dosen BKU juga hadir. Tim IT BKU Pak Husen, Pak Redi, Pak Tiar, Bapak Unang Sudarma, ini Kiai Unang Sudarma, Dr. Unang Sudarma dari Bajnas Sukabumi juga hadir. Halo Pak Kiai, mudah-mudahan sehat walafiat. Kemudian hadir juga di sini Pak
Dr. Mulyadi Al-Fadil. Halo. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Halo Ustaz, hadir? Insya Allah ya, Sekolah Tinggi Agama Islam DT Darut Tauhid Bandung diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalani tugas sehari-harinya. Terima kasih. Kemudian juga hadir Pak calon profesor ya dari ITB. Ini halo, hadir Pak Dr. Yadi. Tadi kelihatan dari ITB, insya Allah dengan kegiatan kehidupan dan perjalanan tugas dengan mudah dijalaninya insya Allah. Sudah turun Prof-nya? Oh, udah alhamdulillah, syukur. Luar biasa. Betul-betul jadi profesor mudah-mudahan. Nah, ini juga calon profesor ini sedang bicara ya, oleh diberikan kemudahan. Kemudian Pak Dr. Abu Khoir bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB. Halo Pak Dr. Abu, selalu sehat walafiat. Assalam. Terima kasih atas kehadirannya dengan kawan-kawan. Kemudian selain dari apa yang diungkapkan barusan, juga Ibu Popi Dewi Puspitawati. Halo, tadi saya lihat dari awal sudah hadir. Mudah-mudahan lancar Ibu selalu dalam menjalankan tugas sehari-hari. Beliau adalah Direktorat SMP Kemendikbudristek, hadir selalu. Bapak Triantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek, di tengah-tengah kesibukan juga hadir. Ibu Kokom Komariah, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir. Bapak Cucu Sudrajat, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknologi Industri juga hadir. Bapak Ropik Ali Musin, Ketua Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur juga hadir. Ibu Rita Nurun Nisa, Ibu Presi Aprilianti, Ibu Linis, Ikatan Narasumber Instruktur Nasional Taman Kanak-Kanak, Ibu Reziki TK Paramon Palembang juga hadir ini. Alhamdulillah dari Palembang, mudah-mudahan sehat selalu. Ibu Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Jawa Timur juga terima kasih. Dari Jawa Timur nanti menyusul Jawa Barat dan Jawa Tengah dan lain-lainnya gabung dalam kajian ini, insya Allah berkah. Bapak Jasman Indatno, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang juga selalu hadir dalam sibuk dan kesibukannya, mudah-mudahan berkah. Ibu Alpi Lailatin, Koordinator Komunitas Guru Penggerak Belajar Nusantara Jawa Timur juga hadir. Ibu Lestari Purna Tugas BBGP Jawa Timur, Masya Allah ikut hadir juga, insya Allah dengan purna tugas keberkahan terus diberikan oleh Allah. Ibu Wihartati Purna Tugas SMK Negeri Surabaya juga hadir. Bapak Ahmad Nur Hadi SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir. Ibu Yeti Ulimawati Guru Penggerak Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur juga hadir. Ibu Alpa Nur Hasanah SMA Negeri Pakem Sleman Yogyakarta juga hadir. Bapak Suka Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah juga hadir. Ibu Wiwik Akhirul Aini BBGP Jateng alhamdulillah juga hadir. Bapak kemudian selanjutnya Pak Haji Teddy Asda Tasikmalaya ini hadir. Halo Pak Asda. Insya Allah hadir dan mudah-mudahan penuh kelancaran dalam studinya, sedang menempuh S3, insya Allah lancar. Kemudian yang selanjutnya Ibu Cucu Maspika dan para calon doktor Ilpen kelas 3B dari Uninus juga hadir, insya Allah dalam keberkahannya dan lancar studinya. Kemudian Pak Dr. Sugeng Suwangi Penjaminan Mutu SMA Negeri 8 juga hadir. SMPIT Alpaz Kabupaten Bandung binaan Prof. Aan juga hadir dengan para santri, para pelajar, para ustadz semuanya lancar dalam menjalani tugasnya, insya Allah. Kemudian pengurus MGMP IPA MTS Jabar juga hadir. DKM Masjid Al Mustofa Cimeong Majalengka juga tidak pernah ketinggalan. Pak Ujang
Permana ya, mudah-mudahan studinya lancar menyelesaikan studinya. Kemudian Pak Samsudin SPDMN MM bersama Siparis Akademika STITNU Al-Farabi Pangandaran. Nah ini mudah-mudahan nanti dengan mahasiswanya bisa bergabung supaya studi dan lancar dalam menjalani tugasnya. Terima kasih. Sipitas Akademik Sai School. Nah, ini juga Sai School di sini para santri, para pelajar, ustadz, kiai bergabung bersama-sama untuk menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Marjuki kelihatannya dari Universitas Komarudin, halo, juga hadir. Terima kasih. Semoga lancar. Sami-sami semoga lancar dalam segala urusan-urusannya insya Allah. Terus selanjutnya juga Pak Dr. Haji Supari Muslim. Nah, yang disebut barusan ya Pak Supari, yang keduanya ini yang Pak Supari Muslim juga selalu hadir dalam kajian ini. Ini korektor sama-sama Budi Sastra University Florida USA, Presiden KPTNCN dan kawan-kawan. Nah, ini hadir, semoga lancar dalam kegiatan sehari-hari. SMP Tahfiz Quran Fantasis Depok juga hadir, termasuk tadi saya lihat ada kepala dinas Kadinas Pendidikan ya hadir tadi, Ibu Siti Auriah dari Depok. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan penuh keberkahan. Kemudian Bapak Dr. Ki Haji Mahmud Farid. Nah, ini Riyadatul Ulum Kota Tasikmalaya hadir, Kiai dengan para mahasiswa dan juga pimpinan yang lainnya. Insya Allah menjadi perguruan tinggi yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. LKP Media Komputer, semua guru-guru di Mande Cianjur. Nah, ini yang digerakkan oleh Pak Deding ya dari Cianjur, doktor dari Uninus. Mudah-mudahan tetap di dalam keberkahannya. Pak Jasman Idarno Pesdemi, nah istilahnya gitu ya disebutnya, juga hadir. Ibu Profesor Sulistiarin dari Untan dan kawan-kawan juga hadir. Semoga menjadi profesor lancar selalu, berkah setelah jadi profesor, dan yang belum jadi profesor diberikan kelancaran dari Untan khususnya, yang ikut hadir dan yang tidak ikut hadir sama-sama. Kemudian Sipitas Akademika IKIP Siliwangi ini Bapak Tamtam Kamaludin beserta mahasiswanya hadir, Masya Allah. Semoga menjadi IKIP Siliwangi. Nah, ini di Cimahi ya. Mudah-mudahan para pimpinan, semua mahasiswa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sipitas Akademika Uninus. Nah, ini halo dari Uninus. Di sini ada Wadir SPS Uninus. Bapak Profesor Dr. Haji Nana Herdiana hadir. Kemudian Pak Dr. Haji Hendi S. Mukhtar MPD juga hadir. Dan Ibu Dok sama-sama, kemudian Ibu Dr. Yeti ya hadir, Ketua Prodi S2 di Uninus juga hadir. Insya Allah berkah selamanya, dan Uninus menjadi perguruan tinggi yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Dr. Kiai Riyad Jamil SPD IMM juga hadir, terima kasih. SMK Palapa Pak Agus Budi hadir juga, insya Allah lancar. Sipitas Akademika Universitas Jambi. Nah, ini Ustadz Anwar ya, dan juga para mahasiswa dari Jambi selalu hadir. Mudah-mudahan diberi kelancaran dalam studinya dan berkah dalam hidupnya. Terus yang selanjutnya keluarga besar KBSA, YBSA dan keluarga besar SMP Terpadu Az-Zahra. Nah, ini dipimpin oleh Ibu Sobariah, dan terima kasih keluarga besar hadir, termasuk keluarga besar Pak Yoyo Surya Kusuma juga hadir, keluarga besar Pak Apon Santoso juga hadir. Semuanya keberkahan diberikan dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Dr. Haji Agil. Nah, ini adalah dekan dari Unsika. Halo Pak Agil, ini Pak Dekan FAI selalu hadir dalam kajian ini, dan mudah-mudahan
terus keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. KBB GOW KBB Bu Deti dan Bu Lia juga hadir. Bu Yayu Inspektorat Kota Bandung juga hadir. SLB Cicendo ikut hadir, terima kasih. SLB YPLAB Banjaran juga hadir. SDN Sindang Kasih Purwakarta juga hadir. Pak Sukamto pengawas Disdik Depok juga hadir. Pak Dr. Haji Baidillah dari Kalimantan Barat juga hadir. SMK Nur Kausar DKM Al Jamaah Masjid Al Palak, nah ini juga hadir. Halo dari Al Palak selalu hadir. Bapak Asdur pengurus PGRI Bandung juga hadir. Sivitas Akademika ULMM Universitas Lambung Mangkurat, di sini ada Bu Sigit Ruswinarsi, ada Pak Abdul Salam dari Banjarmasin. Semoga lancar selalu dalam menjalankan tugasnya. Majelis Ta'lim Asyukur Perum SBG Parakan Muncang R14 Desa Cihanjuang tidak pernah ketinggalan, hadir Prof. Terima kasih, semoga lancar dalam segala urusannya. Itu dari Cimanggung Kabupaten Sumedang. Kemudian di situ yang dipimpin oleh Bunda Sopi. Ibu Haja Alia Al-Baidowi juga hadir. Pak Bang Robandi, terima kasih, hadir. Bapak Usep Sutarman, Dewan Pakar ICMI Kabupaten Bandung juga hadir. Pak Ahmad Sujai, ini dari Al-A'dham Tangerang. Dr. Ahmad Sujai juga hadir. Semoga lancar dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Kemudian Dr. Idris MPD dan istri dari Ciamis selalu hadir, terima kasih. Sivitas Akademi Pendikar Pancasila Bapak Ustadz Riyadi dari Kalimantan Barat dari Untan juga hadir. Kemudian Pak Profesor Mir Alam Bedu dari UI Makassar. Halo, saya kemarin bertemu ya dengan beliau. Makasih banyak. Sama-sama. Dari Makassar beliau itu, Universitas Islam Makassar, ikut gabung, semoga berkah selalu. Dan beliau ahli dakwah juga dalam menyampaikan yang luar biasa, insya Allah berkah. Selanjutnya yang hadir yang juga di sini dari Universitas Komputer Unikom juga hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan para mahasiswa, dosen lancar dalam segala urusan-urusannya. Kemudian Ustadz Aeb dari Majelis Ta'lim Usamah Cicalengka. Ustadz, halo, hadir dengan para jamaahnya. Dan saya ingat selalu disiarkan melalui speaker masjid kemargi cenah eta kuotanya kirang para ibu. Luar biasa, usaha terus insya Allah menemukan keberkahan. Terus Pak Propiadi Siswanto, ini Propiadi Siswanto ITB ya, juga hadir dari ITB, alhamdulillah. Terus Mas Sadono dari BPIP Jakarta juga hadir. Mas Sadono, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar segala urusannya. Di tengah-tengah kesibukan dari BPIP ini selalu hadir dengan kawan-kawan, insya Allah penuh keberkahan dan keberkahan. Sivitas Akademika El Hijrah, kampus El Hijrah Universitas YPIB Majalengka juga hadir. Terima kasih. SMP Negeri 2 Bojong, SLB Negeri Cicendo, SMK BK Sukarja, TNI Angkatan Darat. Nah, Bapak Roni Aspani, halo, ini dari Angkatan Darat, tentara ini yang hadir ikut ngaji, subhanallah. Mudah-mudahan juga Angkatan Darat yang lainnya ikut gabung untuk menyambut berkah dan kesehatan dan juga rahmat dari Allah. Itulah yang dapat kami kami sebut, dan barusan lewat meja kami yang tidak disebut sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana. Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wal jami'il mu'minina wal mu'minat
muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten, insyaallah ahad payun tepang deui sehat palapiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.